Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk soal pertama, sebutkan 4 kelas pada kelompok hewan arthropoda. Yang pertama adalah, ini kelas yang pertama adalah insekta atau serangga. Ya, jadi ini kelas yang pertama yaitu insekta. Contoh insekta adalah lalat, nyamuk, kecoa, belalang, ya, dan banyak lainnya. Nah, kelas yang kedua adalah krustase atau udang-udangan ya. Contohnya lobster, udang ya. Itu ya. Yang ketiga arachnida atau kelompok laba-laba ya. Ciri khasnya kakinya 4 pasang. Gitu ya. Yang keempat terakhir adalah myriapoda. Myria itu banyak, poda itu kaki. Jadi hewan yang memiliki kaki banyak. Contohnya kelabang ya atau lipan, kaki 1000 ya. Seperti itu ya. Nah, itu 4 kelas pada kelompok hewan arthropoda gitu ya. Soal kedua tentang perubahan zat, seperti yang AA dan Teteh pernah pelajari waktu pemantapan kemarin, bahwa zat itu mengalami 2 perubahan. Ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika. Perubahan kimia apabila perubahan pada zat yang menghasilkan zat baru, ya, berubah warnanya, bentuk, dan rasa. Contohnya misalnya kayu dibakar menjadi arang. Nah, arangnya itu akan menjadi zat baru ya. Ketika kayu dibakar, si arangnya itu menjadi zat yang baru yang sudah berubah warna, bentuk, dan rasanya. Sifat yang terdapat pada kayu juga berbeda dengan sifat yang terdapat pada arang. Nah, itu disebutnya perubahan kimia. Nah, kemudian yang kedua perubahan fisika. Perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat baru, di mana sifat zatnya tetap sama. Contohnya misalnya kayu berubah menjadi meja, lemari. Nah, sifat yang terdapat pada kayu sama atau tetap sifatnya terdapat juga pada lemari maupun meja gitu ya. Tidak berubah sifatnya, hanya yang berubah bentuknya saja. Contoh lainnya misalnya air menjadi beku atau menjadi es ya. Sifat air itu tetap sama dengan sifat yang terdapat pada es gitu ya. Yang berubah hanya wujudnya saja dari cair menjadi padat gitu ya. Nah, untuk soal yang ketiga tentang percobaan fotosintesis Sachs ya. Nah, ada 4 tahap dalam percobaan fotosintesis Sachs. Yang pertama, daun ditutup oleh aluminium foil atau bisa juga oleh kertas karbon bagian tengahnya. Kita ingin melihat bagaimana apa yang terjadi ketika daun ditutupi oleh aluminium foil dan apa yang terjadi ketika daun tidak ditutupi aluminium foil. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tahap kedua, daunnya kita petik, kemudian kita masukkan kepada air yang mendidih. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Ketiga, daunnya dimasukkan ke alkohol yang dipanaskan. Ya, jadi alkohol yang dipanaskannya dengan cara stem. Tujuannya ini untuk melarutkan klorofil daun. Langkah keempat yaitu daunnya setelah ditiriskan ditetesi oleh iodin. Bagian yang ditutupi ditetesi, yang tidak ditutupi oleh aluminium foil juga ditetesi iodin. Bila terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, itu menunjukkan bahwa terbentuknya amilum pada daun, ya, sehingga menunjukkan bahwa terjadi proses fotosintesis di sana. Seperti itu ya. Daun yang ditutupi aluminium foil tidak terbentuk amilum atau tidak terjadi fotosintesis. Daun yang tidak ditutupi aluminium foil terbentuk amilum atau terjadi fotosintesis. Soal keempat tentang sendi gerak. Sendi gerak ada 4 macam, ya. Ada juga yang mengelompokkannya 5 macam. Nah, sendi gerak yang pertama adalah sendi engsel.
Sendi engsel, arah gerakannya adalah satu arah. Ya, contohnya pada sikut, ya, pada lutut, ya, itu adalah sendi engsel. Yang kedua, ini adalah sendi pelana, sendi gerak yang arah gerakannya dua arah, ya. Contohnya adalah antara ibu jari dan telapak tangan, ya. Kemudian yang ketiga, sendi peluru. Ini adalah sendi gerak sebelah. Contohnya antara lengan atas, ya, lengan atas kita dan gelang bahu. Nah, seperti ini gerakannya adalah gerakan di mana terdapat sendi peluru, ya. Kemudian juga antara tulang paha, ya, dengan gelang panggul, nah itu juga terdapat sendi peluru, ya. Jadi gerakannya ke segala arah, ya. Yang terakhir ada sendi putar, ya, 180 derajat. Contohnya antara ini, ya, tulang korak, ya, dengan tulang leher. Soal yang kelima tentang organ pencernaan, enzim dan fungsi enzim pencernaan. Ya, boleh dilihat di tabel. Seperti yang diminta di soal, organ pencernaan yang diminta adalah mulut, lambung, dan duodenum atau usus 12 jari, ya. Nah, di mulut itu terdapat enzim namanya pitialin, ya. Ada juga yang menyebutnya amilase. Nah, ini dihasilkan oleh kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Fungsinya dicatat, ya. Fungsi enzim pitialin atau amilase adalah mengubah amilum atau zat pati, ya, menjadi maltosa, gitu ya. Ya, yang kedua adalah organ lambung. Terdapat enzim HCl atau asam klorida, kemudian terdapat enzim renin dan pepsin. Tolong dicatat fungsinya, ya. HCl itu fungsinya untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim renin untuk menggumpalkan kasein susu, dan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, yang ketiga itu duodenum atau usus 12 jari. Di sana terdapat enzim-enzim seperti lipase, tripsin, dan amilase, ya. Sedangkan penghasil ketiga enzim tersebut adalah kelenjar pankreas, ya. Penghasilnya kelenjar pankreas, tapi digunakannya di usus 12 jari atau duodenum. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan amilase mengubah maltosa menjadi glukosa. Sehingga ketika zat-zat makanan sudah berubah menjadi asam lemak gliserol, asam amino, dan glukosa, dia akan mudah diserap oleh tubuh. Baik AA teteh yang soleh dan soleha, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali soal nomor 6 sampai 15, ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di kelas, ya, secara offline, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.